Kita akan mencoba mencermati ini, Mas Audi. Ada beberapa saham ataupun emiten yang kita akan sampaikan kepada pemirsa IDX Channel, di mana ini adalah saham-saham atraktif yang cukup ramai ditradingkan pada perdagangan kemarin dengan kenaikan yang juga cukup signifikan. Di antaranya ada Pegas. Begitu kita lihat dari perusahaan gas negara TBK ini, penutupan Selasa kemarin mengalami kenaikan 12,56%, dan data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kalau kita lihat dari kinerja satu bulan, itu kenaikannya 31%, sementara market cap-nya 27,15 triliun dengan PE ratio 8,68 kali, sementara emiten update yang bisa kami sampaikan, memperkuat dari peran subholding gas, PGN meluncurkan Sabta program gasifikasi nasional. Itu dia untuk Pegas. Lanjut kita ke emiten berikutnya, ada PT Alam Sutra Lestari TBK dengan kode saham ASRI, di mana pada penutupan kemarin naiknya juga double digit 10,40%, berada di posisi 138. Kinerja satu bulan 20%, market cap mencapai 2,71 triliun rupiah dengan PE ratio 2,71 kali. Dan update-nya, Mall-Mall ASRI melakukan persiapan khusus dan menyiapkan promo untuk menyambut pengunjung di tengah new normal yang sudah diberlakukan saat ini. Baik, Mas Audi, kita akan mencermati satu persatu. Pegas, analisis Anda seperti apa dengan kenaikan 12,56%, lebih kepada sentimen apa yang menjadi penggerak Pegas mengalami lonjakan yang signifikan? Oke, kalau kita berbicara Pegas, saat ini sebenarnya kalau kita lihat secara behavior atau kita lihat dari para investor ini, sebenarnya trennya kecenderungan memang sudah mulai menguat untuk jangka menengahnya. Jadi memang lebih ke respon pasar terkait kemarin adanya sentimen dari regional maupun dari Amerika, itu semua positif. Kemungkinan besar ini juga mendorong saham-saham big caps, salah satunya Pegas ini. Betul. Dan untuk saat ini sebenarnya ada level tahanan yang menjadi penahan untuk Pegas ini untuk lebih tinggi lagi, itu adalah di level 1160. 1160 ini perlu diperhatikan. Oke. Jika memang dia tembus hari ini melewati 1160 ini sangat bagus sekali untuk Pegas jangka yang lebih panjangnya lagi. Baik, kalau kita melihat begitu dari 3 bulan ke belakang, memang tren penguatan dari Pegas ini sudah mulai terbentuk meskipun pergerakannya fluktuatif begitu ya, tapi trennya masih menanjak. Anda melihat 1160 berarti kan tidak jauh lagi dari level-level penutupan kemarin. Ini rawan profit taking dalam artian memang itu menjadi level terkuat dari Pegas kah? Atau memang nanti menjadi suatu level yang akan terjebol, atau dalam artian ini akan naik lagi, breakout ke level yang tinggi lagi, mungkin ke 1200-an? Oke, kalau kita melihat dari transaksi per kemarin, kalau kita bandingkan dengan average rata 20 harinya, itu adalah ada kenaikan 1,5 kali dari transaksi kebiasaan selama 20 hari. Jadi saya pikir kemarin ada kenaikan volume transaksi yang cukup besar di Pegas ini. Jadi untuk lebih baiknya untuk yang belum ada atau belum punya saham Pegas ini, lebih prefer ketika dia sudah tembus di atasnya 1160, karena jika memang hari ini gagal lagi, kemungkinan besar aksi taking profit ini kemungkinan terjadi. Karena kemarin Pegas ini naiknya 12,5%. Baik, sentimen yang mendominasi kalau kita lihat itu restrukturisasi yang dilakukan Pegas secara internal begitu. Akankah ini menjadi menopang juga begitu? Meskipun kita lihat harga gas industri juga ada penyesuaian begitu ya dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Akankah itu menghambat atau justru memang penyesuaian yang harus dilakukan? Kalau kita berbicara di kondisi COVID seperti ini, sebenarnya itu adalah salah satu memang tujuan untuk tetap bertahan atau survive. Dengan beberapa, bahkan perusahaan-perusahaan BUMN juga struggle-nya sama, yaitu adalah tetap menjaga supaya pertumbuhan ekonominya ini tetap terjaga. Jadi untuk saat ini Pegas memang mau nggak mau ya harus tetap menjaga level harga gasnya yang lebih rendah seperti itu. Baik, setelah misalnya nanti breakout di 1160 yang Anda katakan ini peluangnya masih tertembus dengan tren yang ada dari Pegas saat ini. Keberapa lagi untuk pergerakan Pegas bisa melaju? Untuk ketika dia sudah tembus itu adalah di 1250 untuk level resisten berikutnya. Oke, 1250. Nah, bagi mereka yang belum riding, masih ada peluang hari ini mengambil posisi beli tidak pada saat pembukaan? Mengingat posisi dari 160 kemudian ke 1250 ini kan gain yang cukup menarik tentunya.
Ya, spreadnya hanya 3% sih. Cuman kalau untuk lebih pastinya, karena gini, biasanya ketika market pagi itu sangat fluktuatif sekali. Dan ini biasanya dimanfaatkan oleh para investor yang sudah membeli hari kemarin, yang kemungkinan besar sudah ada profit. Jadi euforia pagi ini biasanya kecenderungan takutnya ketika nanti dia malah tidak tembus, malah akan terjadi taking profit. Oke, batasan support yang perlu dicermati untuk pegas? Oke, untuk bantalannya hari ini adalah atau supportnya itu di level sekitar 1040. Ini boleh diperhatikan. Ya, jika jebol ke bawahnya, saran saya dihindari dulu karena kemungkinan besar untuk koreksi akan terbuka lebih lebar. Baik, berarti range-nya antara 1040 sampai dengan 1160 ya untuk pegas. Ya. Baik, bagaimana dengan ASRI? Tadi juga kita lihat penutupan kemarin double digit 10,40%. Mall-mall ASRI ya mungkin karena euforia lagi dibukanya pusat-pusat perbelanjaan, tentu ini diharapkan menambah lagi pundi-pundi dari perusahaan-perusahaan yang memiliki pusat belanja ataupun perusahaan-perusahaan retail untuk menambah lagi pemasukan meskipun pembatasannya masih 50%. Ya, saya pikir ini salah satu sentimen juga untuk beberapa emiten yang khususnya dapat recurring income dari mall, salah satunya seperti Alam Putra ini juga. Dan kemarin juga kita lihat ada kenaikan volume transaksi itu sebesar 2,5 kali dibandingkan dengan rata 20 hari ini. Jadi saya pikir ini para investor sudah mulai mengamati emiten-emiten seperti Alam Sutra salah satunya. Oke, nah kalau misalnya bicara mengenai Alam Sutra dengan euforia seperti saat ini sudah naik 10,4%, masih ada peluang untuk meraih posisi resisten berikutnya? Untuk saat ini sebenarnya masih cukup menarik, cuman kalau kita lihat trennya untuk jangka pendek ini sudah mulai bullish, tapi untuk tren jangka menengah dan jangka panjang ini masih kecenderungan masih belum kuat. Jadi saya pikir saat ini perlu diwaspadai dulu, tapi untuk peluang naik masih terbuka, boleh diperhatikan juga. Untuk level resistennya cukup jauh, di sini saya lihat itu adalah di level 176 untuk Alam Sutra. Baik, 176 ini peluang kenaikan dari Alam Sutra dengan posisi closing kemarin di 138. Current price boleh kita hajar kanan begitu pada saat pembukaan market nanti? Kalau saran saya lebih baik di atas previous high atau di atas yang 141. Jika memang Alam Sutra ini terus bertahan di atas 141, ini masih sangat boleh sekali untuk kita entry dengan target tadi 171. Buy if break ya, kalau kita lihat berarti masuk di 141 dulu untuk mengambil posisi beli. Betul. Baik, itu dia untuk Alam Sutra. Kita masih ada satu emiten menarik lainnya juga yang mungkin bisa dicermati terkait dengan Java ini juga. Kalau kita lihat pada penutupan kemarin, ini juga atraktif, naiknya 8,44% di 1.285. Sementara kinerjanya dalam satu bulan 44,38%. Di satu sisi, kita lihat market cap-nya mencapai 15,07 triliun rupiah dengan PE ratio sekitar 10,98 kali. Adapun emiten update yang bisa kami sampaikan, pendapatan Java naik 5,95% pada kuartal 1. Hal ini seiring dengan permintaan produk olahan ayam diproyeksikan yang masih tinggi pasca new normal. Nah, kalau Java, ini poultry, tadi memang adanya new normal berarti masih banyak sebenarnya orang yang ingin belanja, begitu termasuk produk-produk dari Java. Tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan dong, Mas Audi. Ya, betul sekali. Karena ketika adanya PSBB ini untuk akses orang untuk konsumsi ini pasti akan cenderung berkurang. Ketika PSBB ini mulai dilonggarkan atau new normal, kecenderungan ini sudah mulai bisa konsumtif lagi. Salah satunya mungkin dari konsumen seperti Java, seperti itu. Jadi memang responnya ini adalah kurang lebih mengikuti dengan pergerakan yang kemarin. Dan kalau saya lihat juga di sini kemarin transaksi untuk Java ini naik sebesar 1 kali dibandingkan dengan rata-rata 20 hari. Jadi artinya ada dorongan volume yang cukup besar juga. Oke, rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk Java naik 8,44%, poultry? Kalau Java untuk saat ini ada level resisten yang cukup ketat yang perlu diperhatikan. Itu adalah di level 1345. Memang spreadnya ada 4,5%. Cuma sekali lagi ini kurang lebih sama seperti yang tadi. Untuk saat ini adalah saya lebih prefer kalau untuk yang belum punya lebih baik untuk melihat fluktuasi pasarnya itu jangan pagi hari, karena biasanya kalau pagi itu marketnya masih sangat fluktuatif. Dan better itu adalah ketika Java ini memang sudah tembus 1345, dia akan sangat bagus sekali untuk kedepannya. Baik, itu dia untuk Java. Tapi kalau kita lihat Java kemudian juga dengan di sektor yang sama, masih Anda rekomendasikan untuk mengambil posisi beli tidak sih selain Java misalnya begitu? Oh, kalau kita lihat sama dengan Cepin,
Cepin ini kan satu poultry juga. Betul. Nah, Cepin ini kalau kita lihat trennya justru malah lebih bagus dibandingkan dengan Java. Karena kalau kita lihat tren jangka menengah, jangka pendek, jangka panjangnya ini sangat bagus. Dan posisi untuk entry pun masih boleh diperhatikan untuk Cepin sebenarnya. Dan lebih prefer ketika di atasnya previous high kemarin atau di atasnya 6.000 minimal. Sampai dengan 6.000? Enggak, minimal 6.000 untuk Cepin. Oke. Iya. Yang sejenis gitu. Jadi masih boleh untuk diperhatikan untuk seperti Java dan Cepin seperti itu. Baik, berarti Java dan Cepin tuh masuk rekomendasi Anda tentunya begitu? Menurut Anda Mas Audi? Masih boleh, ya. Baik, dengan posisi-posisi seperti ini, itu dia pemirsa masih bisa disarankan Cepin, peluangnya sampai dengan 6 ribuan tadi ya. Entry level berapa tadi kalau boleh tahu? Kalau Cepin tadi entry levelnya di 6.000. Cukup, berarti buy if break juga ya? Ya, sama. Untuk targetnya ini itu adalah di 6.300. Kita butuh level-level konfirmasi nampaknya kalau kita masuk di sektor poultry atau untuk semua sektor saat ini. Kecenderungan hampir semua sektor. Oke. Lebih menunjukkan apa sih kalau kita membutuhkan suatu hal yang meyakinkan bahwa memang tren penguatan ini masih akan berlanjut begitu dengan adanya level-level tadi yang perlu dicermati oleh para investor maupun traders. Dalam artian ini adalah level tahanan resisten. Apabila jebol oke masuk, tapi kalau dia gagal bertahan kemudian dia akan turun, sebaiknya kita tahan diri dulu nih untuk tidak masuk. Betul, atau spread jangka waktunya diperpanjang lagi untuk menghindari fluktuasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk saat ini investor itu tertuju pada dua hal. Yang pertama dari stimulus atau dari ekonomi, yang kedua adalah dari secara kesehatan atau COVID-nya ini. Kan kemarin sudah diumumkan bahwa ada tes vaksin yang sudah masuk uji 2 dan uji ketiga. Jadi saya pikir ketika vaksin ini sudah clear, maka saya pikir konfirmasi untuk ISG break di atas 5.100 ini bisa sekali. Oke, itu dia. Lantas dengan kondisi seperti ini, apa saja saham-saham yang Anda bisa rekomendasikan ini, Mas Audi? Apakah dengan level-level yang saat ini Anda katakan tadi ada resisten yang perlu dicermati begitu, beberapa sektor seperti adanya pembukaan pusat-pusat perbelanjaan ini masih bisa menjadi pilihan tentunya bagi para investor? Itu salah satunya untuk yang mempunyai recurring income dari mall, itu seperti ada Pakuwon Jati, lalu ada Alam Sutra, ya yang sebenarnya yang paling besar itu adalah Pakuwon Jati untuk recurring income dari mallnya. Itu boleh diperhatikan juga dengan adanya new normal ini, jadi kecenderungan sudah bisa beraktivitas kembali. Lalu sektor consumer juga masih boleh diperhatikan dan telekomunikasi. Oke, Telkom lagi memang masih menjadi andalan sampai saat ini. Ya, Telkom masih boleh diperhatikan. Oke, entry level terbaik yang bisa Anda sarankan masuk di Telkom? Kalau untuk Telkom boleh diperhatikan di atasnya 3.150. Ini sama buy off break juga. 3.150? Yes. Oke. Itu targetnya adalah di 3.400. 3.400. Closing kemarin 3.200 untuk Telkom. Iya. Berarti menunggu memang kalau masih di atas 3.150 kita boleh mengambil posisi beli. Iya. Oke. Short term kah dengan kondisi seperti saat ini? Kalau untuk saat ini masih short term untuk Telkom ini, dan lebih prefer sebenarnya bertahap untuk tembusnya itu adalah di 3.400, lalu level yang kedua itu adalah di sekitar 3.500 yang berikutnya. Nah, 3.500 ini ketika dia sudah tembus untuk jangka panjangnya akan sangat bagus sekali untuk Telkom. Baik, itu dia untuk Telkom. Kalau Excel Axiata Anda rekomendasikan tidak, Mas Audi? Untuk Excel, sebenarnya ini kurang lebih sejalan. Cuman kalau untuk Excel ini masih boleh untuk diperhatikan juga, cuman untuk spreadnya lebih tipis. Dengan boleh entry-nya itu adalah di level di atas 2.630, ini boleh entry. Lalu dengan targetnya itu adalah di level 2.800, kurang lebih 7%. Oh, menarik ini antara 2.630 sampai dengan 2.800. Baik, berarti tadi Alam Sutra, kemudian Telkom, Excel. Perbankan Anda belum bisa lirik saat ini? Kalau perbankan kemarin kenaikannya cukup signifikan sekali ya. Seperti saya contohkan BBRI itu naiknya 8%. Sebenarnya peluang ini masih ada. Untuk level targetnya BRI sebenarnya kita masih ada di level 3.370. Spreadnya masih ada 7%. Cuma sekali lagi menimbang dengan kondisi market yang terlalu fluktuatif saat ini, lebih baik untuk jangka pendek terlebih dahulu, atau kalau lebih nyamannya adalah kalau bank ini kita masih rekomen untuk jangka panjang. Jadi di hold untuk jangka yang lebih panjang. Baik, berarti sektor perbankan secara umum masih bisa kita hold untuk jangka menengah panjang. Iya. Baik, sektor lain yang bisa Anda melihat ini akan menjadi peluang gain yang tentunya menarik bagi para investor apa saja?
kecenderungan tadi yang tiga sektor tadi itu adalah ada consumer, lalu ada telekomunikasi, dan yang berikutnya tadi ada dari yang seperti yang Pak Kunjati, yaitu adalah yang retailnya. Baik, Mas Audi, kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini masih bergerak di zona positif, menguat pada saat pembukaan hari ini naik 0,57%, berada di level 5.012,622. Ini menarik ya, dengan posisi di 5.000 akankah menjadi tahanan kuat bagi pergerakan IHSG di sepanjang hari ini atau justru menjadi posisi yang rawan profit taking. Kalau kita lihat ini asing juga masih saja melakukan aksi jual 37 miliar saja di pagi hari ini. Sementara kalau kita lihat dari saham-saham yang mengalami kenaikan berjumlah 182 saham, saham yang mengalami penurunan sekitar 20 saham. Baik, review sedikit untuk pembukaan market. Mas Audi, ya, naik ini bagaimana? Masih menyambung dengan euforia hari sebelumnya, cuma sekali lagi hati-hati untuk level resisten atau level tahanan itu ada di level 5.100. Jika memang IHSG kita bisa tembus di atas 5.100, itu sangat bagus sekali ke depannya. Dan untuk jika memang hari ini nanti ada perubahan atau nanti di sisi yang ada penurunan, tolong untuk dijaga trailing stopnya itu. Oke, itu dia, memang perlu diwaspadai setelah tembus 5.000, kemudian ada tahanan di 5.100. Mas Audi, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kita masih ada tema menarik lainnya terkait dengan kaum millennials ini yang mulai banyak masuk ke perusahaan BUMN. Kami segera kembali.